Shalom Bapak Ibu dan Saudara, berjumpa kembali dalam Efrata Devotion pada pagi hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara murid Yesus. Bapak Ibu juga bisa membaca dalam 1 Samuel 1 ayat 1 hingga pada ayat yang ke-16. Bapak Ibu dan Saudara, apakah dalam masa-masa yang sulit ini kita masih bertekun di dalam doa-doa kita? Bertekun artinya melakukan secara terus-menerus. Bertekun artinya kita sungguh-sungguh melakukan doa sampai kita mendapatkan jawaban doa dari Tuhan, atau kita dapat memahami kehendak Tuhan terhadap apa yang kita doakan. Nah, dalam Alkitab kita berjumpa dengan orang-orang yang bertekun dalam doa. Salah satu contohnya adalah Hana. Pada waktu Elkana mempunyai dua istri, yang pertama Hana dan Penina. Penina mempunyai anak dan Hana tidak. Akibat Hana tidak dikaruniai anak, Elkana lebih memperhatikan Penina, terutama ketika dia membagikan makanan setelah mempersembahkan korban. Penina selalu menyakiti hati Hana supaya hatinya gusar. Perhatikan Bapak Ibu dan Saudara, akan ada saja orang yang tidak menyukai kita senang. Dia suka melihat kita gelisah. Nah, inilah tipe Penina. Dia senang melihat orang susah. Peristiwa itu terjadi dari tahun ke tahun. Nah, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, respon yang terjadi, Hana menangis dan tidak mau makan. Namun respon spiritual yang bisa kita perhatikan adalah Hana tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Hana juga tidak menghasut Elkana untuk merusak hubungannya dengan Penina. Dan Hana juga tidak meminta suaminya memilih, pilih dia atau aku, pilih Hana atau pilih Penina. Perhatikan, Hana tetap berdoa. Dikatakan dengan pedih hati ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hana mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Ayat 15 dikatakan, yang akhirnya menghasilkan perubahan hidup. Dengan ketekunan yang Hana lakukan, akhirnya Hana memperoleh keturunan. Perkataannya kepada Eli, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara atau berdoa. Demikian lamanya, dikatakan pada ayat yang ke-16. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita bersama perhatikan situasi yang ada di sekitar kita. Saya yakin situasi yang Hana hadapi bukanlah situasi yang mendorong dia untuk datang berdoa, tetapi Hana tidak mudah menyerah. Bapak Ibu dan Saudara, pertanyaannya, apakah pergumulan kita saat ini? Bagaimana kita menyikapi situasi yang kita alami saat ini? Apakah kita tetap setia menaikkan doa-doa kita walau kadang kita tidak menerima jawaban? Apakah kita sudah mulai jenuh? Kita sudah mulai malas berdoa karena apa yang kita doakan tidak kunjung dijawab. Bapak Ibu dan Saudara, marilah kita bertekun dalam doa, karena doa akan membuat kita kuat menjalani hidup dan menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Di tengah-tengah masa sulit yang kami hadapi hari-hari ini, kami mau terus percaya dan yakini, kami mau terus bertekun di dalam doa-doa kami. Kami mau terus senantiasa berdoa kepada Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, kuatkan kami supaya kami boleh terus terhubung dengan Tuhan. Kami boleh terus menjalin relasi yang dengan Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.